3 saham request yang di request teman-teman di Instagram konsisten cuan. Yang pertama saham BRMS, yang kedua saham DGIK, dan yang terakhir saham DKFT. Langsung ke saham yang pertama, saham BRMS ya. Secara teknikal dia masih uptrend ya. Jika turun sampai di MA 50 nya pun masih wajar ya di area sini, jadi masih cukup menarik. Kita akan lihat support terdekatnya ya. Dia yang pertama di area 204, kemudian di area 212, kemudian kalau misalnya naik dia bisa ke area 234 ya, ini terdekatnya, kemudian bisa ke area 244. Nah ini jika semakin naik lagi bisa diukur nanti di weekly. Coba kita lihat di weekly juga masih bertahan di atas MA5 ya, belum ada pattern juga. Kita coba ukur dengan Fibo ya, extensionnya. Jadi nanti di 240-an dan di break bisa ke area 260-an dulu, baru ke 280 ya di titik tertingginya di weekly-nya ini. Jadi akan kelihatan di daily-nya juga. Nah seperti ini, biar nggak bingung saya hapus ya. Jadi secara minor trend juga masih menarik BRMS, secara mayor trend weekly juga masih cukup menarik ya. Kalau belum punya barang, kita pakai yang hourly dulu. Dia masih sideways di area sini ya, nanti di area 234 bisa diperhatikan kalau breakout, atau nunggu di area 214 di sini ya, karena ini juga ada potensi penurunan di sini ya. Secara MACD-nya juga udah mulai menyempit ke bawah gitu, jadi sabar aja untuk yang belum punya barang. Secara bandarmologinya normal akumulasi ya, asing masih guyur di hari perdagangan terakhir. Kalau kita lihat seminggu ke belakang masih ada yang pegang 220 ya, lumayan banyak ininya akumulasinya. Harga perdagangan terakhir kemarin di 224. Ya, jadi cukup menarik untuk main cepet dulu sambil nunggu yang ini break atau ngantri di sini. Seperti itu untuk BRMS. Next saham yang kedua DGIK ya. DGIK ini juga kemarin uptrend, kemudian koreksi ya di MA 200 nya. Nah ini harus diperhatikan, di MA 200 nya nggak boleh jebol ke bawah itu. Secara MACD juga mulai menyempit ke atas ya, dan support yang harus diwaspadai adalah di area sini ya. Di sini nggak boleh jebol 150 nya. Kemudian kalau misalnya dia jebol 150, dia bisa ke area sini 130 ya, 129, 130 di area sini, waspada aja. Kemudian kalau misalnya dia naik, dia akan menguji di area sini 160 nya, kemudian naik lagi bisa ke area sini ya 175. Seperti ini untuk DGIK ya. Secara pattern juga kalau misalnya trendline kita tarik, dia juga lagi menguji trendline yang kemarin ditembus ya, kurang lebih di sini ya. Jadi wajar, ini kan breakout ya, di sini breakout dengan volume, kemudian sekarang lagi nguji trendline-nya yang ini, yang kemarin jadi resist, sekarang jadi supportnya gitu. Dan dia akan menurut saya dia akan bergerak menyamping dulu, baru setelah itu memutuskan buat naik atau turun. Seperti itu untuk DGIK. Dan untuk jangka panjangnya secara weekly juga masih di bawah MA5, MA20 ya, jadi kurang menarik untuk masuk secara jangka panjang. Kemudian kalau secara hourly-nya ini mau crossing ya MA5 dan MA20 ya, ini bisa manfaatkan untuk trading cepat aja. Nanti kalau ada volume bisa masuk gitu, bisa ke area 165 sampai 175. Seperti itu untuk teknikalnya. Dan secara bandarmologi juga hari terakhir masih netral small distribusi ya, dengan
volume yang akumulasi lemah di sini ya, di indikator volumenya. Jadi kita tarik dulu untuk 1 minggu perdagangan, coba masih sama ya gitu. Dan kalau mau tahu top bayarnya juga masih ada 154 di sini, cuman nggak banyak gitu. Jadi better kita nunggu ini mulai melengkung ke atas gitu, atau main cepet dengan chart yang hourly tadi. Next saham terakhir DKFT ya. Saham DKFT ini udah membentuk new low, jadi kan ini new high ya. Ini higher low. Nah ini udah break di higher low yang terakhir ini, jadi udah membentuk new low. Jadi udah nggak menarik kalau ada saham yang sudah break di sini. Di sini ini udah mulai nggak menarik, apalagi di sini udah ada dead cross, dan ini candlenya juga belum break di MA5-nya. Jadi kalau yang belum punya barang itu bisa wait and see dulu ya, nunggu ini ngelengkung ke atas, ada volume sambil si barnya ini naik di MA5-nya. Nah untuk yang teman-teman nyangkut misalnya, ada area yang perlu diperhatikan adalah di area ini 124-nya ini nggak boleh jebol. Kalau jebol dia bisa ke area sini nih, di sini dulu di 120 ya, 120 nanti jebol lagi misalnya bisa ke area sini 110 ya. Seperti itu untuk support klasik terdekatnya. Kalau untuk resistnya, yang pertama dia akan menguji dulu di area yang kemarin dia tembus ya, di area 132. Ini akan diuji, kalau misalnya dia kuat naik dia akan ke area sini 140. Nah kalau misalnya 140 nya ini ditembus lagi, dia juga akan menguji ke area sini 147 dan seterusnya ke atas. Range-nya seperti itu. Secara hourly kita akan lihat di perdagangan hari besok setelah lebaran, ini habis ada golden cross ya, dan ditutup di pas di MA20 nya. Jadi bisa saja dia turun dulu ke area 120-an, baru nanti naik lagi ke area 130-an. Potensinya ada double bottom di situ. Seperti itu untuk main secara hourly-nya ya. Kita ke bandermologinya, ada normal akumulasi ya. Ada BK juga di 129 tapi nggak terlalu banyak. Kemudian kalau dari 1 minggu terakhir perdagangan big distribusi. Next kita lihat yang 1 minggunya juga masih kurang menarik ya. Ini kemarin nguji di area MA20 nya tapi mantul ya, ditutup pas di MA20 weekly nya gitu. Seperti itu untuk 3 saham. Request teman-teman di Instagram Konsisten Cuan. Teman-teman yang mau bertanya bisa follow Instagram Konsisten Cuan atau komen di bawah ya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya channel ini lebih maju lagi dan mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Terima kasih.